semua, dan mungkin tidak bisa saya menyebutkan satu persatu seluruhnya yang hadir pada malam hari ini yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada malam hari ini kita diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa berkumpul di tempat yang terbaik, yaitu masjid. Tempat yang terbaik itu masjid, sedangkan tempat yang terburuk niku napa? Pasar. Pertanyaannya, lebih lama di mana kita? Di pasar napa ten masjid? Jadi kadang-kadang kita itu adalah lebih berlama-lama di pasar, padahal di pasar itu merupakan tempat yang terjelek. Sedangkan masjid itu adalah merupakan tempat yang terbaik, akan tetapi kadang-kadang kita itu terlalu singkat berada di masjid. Jadi apabila kita hitung, kalau kita mengikuti sholat jamaah mulai dari maghrib, isya, subuh, duhur, dan asar secara rutin, jika sholat jamaah itu kita buat rata-rata paling lama adalah 10 menit, berarti kali 5, berarti 1 jam kurang kita berada di masjid, hanya 50 menit. Sedangkan kalau di pasar kita itu betah sekali, sampai berjam-jam. Tetapi ketika di pasar itu juga ada doanya supaya kita itu adalah menjadi orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pasar itu secara umum tempatnya adalah orang mengurangi takaran, mengurangi timbangan, mengurangi ukuran. Kecuali jamaah ataupun ranting Muhammadiyah Pengangsalan. Ini pedagangnya jujur-jujur, alhamdulillah. Oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah karena dikumpulkan oleh Allah di tempat yang terbaik ini. Mudah-mudahan ketika pulang adalah membawa kebaikan, kemudian kebaikan itu kita sampaikan juga kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita, sehingga di antara kita semuanya itu adalah bisa masuk surga secara bersama-sama, masuk surga bareng-bareng. Utamanya jangan sampai ada di antara keluarga kita yang kantrit untuk tidak bisa masuk surga. Ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan salah satu cara untuk dapat ataupun bisa menjauhkan diri dari neraka, termasuk kegiatan pengajian semacam ini. Mendapatkan ilmu, kemudian ilmu itu adalah diamalkan di dalam diri masing-masing. Syukur-syukur bisa dikembangkan kepada keluarganya dan masyarakat
sekitar. Jadi ayo kita berkomitmen di antara keluarga yang kita miliki itu adalah berada dalam surga yang sama. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden itu akan dimasuki orang-orang yang soleh dari kalangan bapak-bapak mereka, dari suami istri mereka, dan dari anak cucu keturunan mereka, dengan catatan di dunia ini harus rajin melakukan amal soleh. Tanpa melakukan amal soleh tidak bisa masuk surga. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, kita bersolawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita nanti di akhirat kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini adalah malam 2 Dzulhijjah ya. Jadi kemarin Dzulqa'dah, sekarang Dzulhijjah yang merupakan bulan 12 dari kalender hijrah kita. Jadi oleh karenanya kita berdoa mudah-mudahan sholat jamaah Isya yang kita lakukan di masjid ini dan juga di masjid panjenengan semua dengan berjamaah itu bisa meraih yang namanya sholat malam separuh malam. Jika kita melakukan jamaah subuh, maka dicatat kita juga orang yang melakukan sholat malam semalam suntuk. Man sholal isya fi jama'atin faka'anna maqama nisfal lail wa man shalla subha fi jama'atin faka'anna ma shallal laila kullahu. Barang siapa yang melakukan sholat isya berjamaah, maka seolah ia telah melaksanakan sholat separuh malam. Dan barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka seolah ia telah melaksanakan sholat semalaman penuh. Hadis riwayat Muslim. Bukan berarti kemudian qiyamul lail tidak kita lakukan, tidak. Jadi yang namanya sholat tahajud tetap kita lakukan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dihindarkan dari kemalasan untuk bisa melakukan jamaah Isya dan subuh, karena jamaah Isya dan subuh itu adalah merupakan sholat yang paling berat dilakukan ya. Laisa sholatu asqala alal munafikin min sholatil fajri wal isya walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau khabuan. Tidak ada sholat yang paling berat bagi orang munafik daripada sholat subuh dan sholat isya. Seandainya mereka mengetahui pahala keduanya, pasti mereka mendatanginya walaupun dalam keadaan merangkak, walaupun dalam keadaan diantar oleh anak cucunya. Jadi mereka yang tidak bisa berdiri tentunya ada disediakan yang namanya tempat duduk. Jadi makanya sekarang ini harus dibangun yang namanya masjid ramah anak dan ramah lansia. Maksudnya ramah lansia itu ada sebuah akses, mboten enten maksudnya mboten undakan mawon, tapi enten sing kados rumah sakit niku lho, kursi roda bisa masuk masjid. Harapannya seperti itu. Berhenti tidak sholat jamaah ketika nyawanya diputus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harapan seperti itu. Jadi
harapannya Dewan Masjid Indonesia itu menghendaki kepada takmir Masjid Muhammadiyah, hendaklah masjidnya itu dibuat masjid ramah anak dan ramah lansia. Jadi walaupun juga ngapunten anak-anak terkadang juga mengganggu, tetapi kalau diatur sedemikian rupa, maksudnya bocah-bocah niki boten dikumpulno dadi siji, diapit kali tiang sepae, sehingga di situ adalah meminimalisir lari-lari niku guyonan sak kancane. Karena apa? Anak yang demikian itu perlu kita ramut dan kita jaga. Genteni nek kapan dewek niki mati, terus apa maneh sing makmurno masjid kalau tidak anak cucu kita. Oleh karenanya ketika anak-anak berlari di masjid niku pun diseneni. Yang harus diseneni niku anak yang lari dari masjidnya. Biarkan anak-anak itu berlari-lari di masjid, jangan sampai anak itu lari dari masjid. Nek lari dari masjid, manggonten gerdu, manggonten prapatan, ya, mungkin akan melakukan hal-hal yang negatif. Biarkan anak-anak itu adalah berlari-lari di masjid, tetapi harus ada aturan, harus istilahnya kedua orang tuanya ini adalah menjaga dengan baik. Kemudian mudah-mudahan kegiatan kita yang kita lakukan ini adalah dimudahkan oleh Allah jalan menuju surga. Wa man salaka thoriqon yaltamisu fi ilman sahalallahu bihi thoriqon ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi kegiatan kita setiap mengikuti majelis taklim, apakah itu adalah sepekan sekali, apakah itu adalah 2 pekan sekali, apakah itu adalah 1 bulan sekali, itu adalah sebagai salah satu sarana untuk menuju kepada surga. Mudah-mudahan kita semua nanti diberi kemudahan oleh Allah untuk menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kegiatan kita yang kita lakukan secara rutin ini adalah termasuk sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah, senantiasa mendapatkan ketenangan. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah wa khafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indahu. Tidaklah berkumpul sekelompok orang di salah satu rumah Allah, yaitu masjid, untuk membaca kitabullah, untuk membaca Al-Quran. Di samping itu juga menelaah hadis-hadis Nabi. Mereka ini adalah saling mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka yang namanya ketenangan, yang namanya rahmat, yang namanya para malaikat. Ini adalah mengikuti kegiatan kita. Walaupun kita tidak mampu, tidak bisa melihat malaikat, tetapi malaikat adalah ikut bersama-sama kegiatan kita pada malam hari ini. Dan Allah menyanjung namanya kepada malaikat yang ada di sisinya. Ini loh pimpinan cabang Kalitengah, kemudian tepatnya di Ranting Muhammadiyah Pengangsalan, ini sedang melakukan kajian Islam, sedang melakukan majelis taklim. Jadi kita sekarang ini adalah dibangga-banggakan Allah di atas ataupun di istilahnya kepada makhluk-makhluknya yang lain, utamanya adalah kepada para malaikat.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan maklumat dari pimpinan pusat Muhammadiyah bahwasanya awal 1 Dzulhijjah adalah mulai dari hari tadi. Jadi malam ini berarti memasuki malam atau tanggal yang kedua. Walaupun di Arab Saudi, Mekah utamanya ada selisih waktu, di mana Mekah kemarin hari Jumat sudah memasuki tanggal 1 Dzulhijjah. Kenapa antara Indonesia dengan Mekah itu kok berbeda? Memang matlaknya itu adalah lain. Ya. Jadi oleh karenanya hal yang demikian ini tidak perlu dalam arti kita itu berdebat. Ya. Jadi yang penting kita dapat melaksanakan ibadah itu dengan sebaik-baiknya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, tepatnya di surat At-Taubah di ayat yang ke-36, inna iddatas syuhur indallahi isna asyara sahron fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardo minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu adalah 12 bulan, mulai dari Muharram, ya, kemudian Safar, kemudian Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, kemudian Rajab, Sa'ban, Ramadan, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah 12. Jadi bulan itu banyaknya 12 bulan. Tapi aneh akeh wong seneng nek kapan bayaran niku 13 ulan, gaji 13. Padahal ulan niku mek 12. Ya. Sebagaimana ketetapan Allah di Lauhul Mahfuz pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. 4 bulan haram itu adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama mulai dari awal itu adalah Muharram, bulan 1, ya. Jadi Muharram. Kemudian bulan Rajab, bulan yang ke-7. Kemudian secara berurutan itu adalah bulan 11 dan 12, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Jika melompat tahun baru berarti ada 3 bulan yang berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Nah, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu mendolimi dirimu sendiri pada 4 bulan tersebut. Dan anehnya di tempat kita, nek kapan ulan ngeten niki, nggih, napa selo istilahé. Nggih. Niku boten wantun gak ada damel. Padahal niki adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bulan Muharram banyak, kemudian bulan Rajab banyak, tetapi kok gak wani nih kapan ulan selo, ngeten gak selo to Jawane. Ya. Jadi kalau ulan besar niku wah yang gak ada damel niku mboten karu-karuan akeh, Pak. Ya. Jadi kok nyirii ulan Dzulqa'dah ataupun bulan selo, padahal 4 bulan itu adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kemarin ketika saya punya hajat itu maksudnya kula tepakno dina gini ki ulan telo ngeten niki tamune cek akeh. Soale nek kapan rame-rame ulan Muharram, ulan Dzulhijjah, ulan Rajab niku yang gak ada damel kan kuwatah. Dadi buwe kan dibagi-bagi ngoten lho.
Lah nek boten enten sing gadah damel mek situk tok saulan niku pasti buayake. Dengan catatan buaya wingi yo rajin kan ngoten. Ya, gak tahu buah kok njaluk buah nake tekon dia no. Ya. Ya. Jadi apa namanya besan saya yang tidak mau Pak dino iki ae. Wis pokoke ini dino Jumat ya. Wis pokoke duwe gawe aku iku senengane dino Jumat ya. Wis opo ae pokoke dino Jumat ya. Jadi yang namanya Jumat itu adalah merupakan Sayyidul Ayam, puncak daripada segala hari itu adalah hari Jumat. Dan perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah sama dengan orang yang bertakwa. Jadi ketika kita senantiasa bertakwa kepadanya, maka Allah itu adalah selalu menyertai kepada kita semuanya. At-Taubah ayat yang ke-36. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena materi kita ini berada di bulan Dzulhijjah ataupun bulan 12 di bulan kalender Hijriah kita, sudah barang tentu ada ibadah yang terbesar yaitu ibadah haji. Jika tidak bersamaan dengan melakukan pelaksanaan ibadah haji, maka melaksanakan ibadah kurban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al amalus soleh fiha ahabbu ilallahi min hadil ayyam, yakni al jihadu fi hadil ayyam al asri." Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah, qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dalika bisyai'in. Tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini. Maksudnya ketika Nabi bersabda itu adalah memasuki 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Para sahabat kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, tidak pula jihad di jalan Allah bisa menyamai yaitu yang namanya ibadah 10 hari di bulan Dzulhijjah?" Rasulullah menjawab, "Tidak pula jihad di jalan Allah kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, kemudian tidak kembali satupun, yang kembali itu hanya namanya. Harta bendanya tidak kembali, jiwanya juga tidak kembali, tetapi yang kembali itu adalah hanya namanya, maksudnya jiwa raganya ya. Jadi itu bisa baru menyamai ibadah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yaitu memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jadi Rasul Islam, Rasul Amri al-Islam, segala perkara itu dibahas di dalam ajaran agama Islam. Carane nguyu, carane ngengek ya, kemudian caranya makan dan lain sebagainya itu diatur di dalam ajaran agama kita. Wa amuduhu as-sholah, kemudian tiang-tiangnya itu adalah sholat. Oleh karenanya benar jika umat Islam itu meninggalkan sholat berarti menghancurkan agama Islam itu sendiri. Wadirwatu sanamihi al jihad, dan puncaknya ibadah itu adalah jihad di jalan Allah. Jadi pemahaman sekarang jihad itu adalah tidak dalam arti berperang melawan musuh, tetapi kita itu adalah berperang melawan hawa nafsu kita. Oleh karenanya ketika Nabi setelah perang Badar itu kemudian beristirahat, seluruh daripada tentara dikumpulkan, kita baru saja
mengalahkan ataupun dalam arti melakukan perang yang sangat kecil. Para sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, banyak yang meninggal kok dikatakan perang kecil gimana? Iya, perang yang lebih besar itu adalah memerangi hawa nafsu. Ini adalah perang yang paling besar. Oleh karenanya, amalan utama yang dapat kita lakukan di 9 hari di bulan Dzulhijjah ini, yang pertama kalau kita mampu adalah melakukan puasa. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yasumu tis'adil hijjati wa yauma asyura wa salasata ayamin min kulli syahrin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasa mempraktekkan, yaitu melakukan puasa pada 9 hari di bulan Dzulhijjah. Kemudian 1 hari di bulan Muharram yang dikenal dengan hari Asyura tanggal 10 Muharram. Kemudian melakukan puasa tiap bulannya itu adalah 3 hari, tepatnya pada tanggal 13, 14 dan 15 dari kalender Hijriah. Jadi Nabi ini mempraktekkan puasa sunnah yang seperti itu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya kita tidak usah berdebat terkait dengan masalah penentuan awal Dzulhijjah, di mana Arab Saudi telah mengawali bulan Dzulhijjah itu adalah pada hari Jumat kemarin, ya. Kemudian di Indonesia sesuai dengan pimpinan kita, yaitu Maklumat Persyarikatan Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan, yaitu terkait dengan hari raya Idul Fitri ataupun awal puasa dan juga awal Syawal serta awal Dzulhijjah dan hari raya Idul Adha. Jadi ketetapan pimpinan pusat adalah tadi itu baru memasuki tanggal 1, kemudian malam ini berarti tanggal 2 Dzulhijjah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda terkait dengan masalah puasa Arafah. Jika kita tidak mampu melaksanakan puasa 9 hari berturut-turut, paling tidak itu adalah 1 hari, tepatnya hari Arafah, atau di tempat kita tanggal 9 Dzulhijjah. Siyamu yaumi arafata aktasibu alallahi ayyukafira sanatallati qablahu wa sanatallati ba'dahu wa siyamu yaumi asyura aktasibu alallahi ayyukafira sanatallati qablahu. Puasa Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang atau sedang berjalan. Puasa Asyura tanggal 10 Muharram akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Oleh karenanya ketika kita mendengarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, jangan dilewatkan, kalender ini dikeluwengi, ya. Jadi hari Arafah itu bersamaan dengan hari Akad tanggal 16 Juni. Sedangkan hari Senin Kliwon tanggal 17 Juni adalah hari raya Idul Adha. Memang terjadi perdebatan, Pak, terkait dengan masalah matlak niki. Jadi ketika Indonesia Timur niku dengan Arab Saudi selisihnya kan berapa niku? 6 jam. Kemudian Indonesia Tengah selisihnya dengan Arab Saudi itu adalah 5 jam. Kemudian Indonesia Barat termasuk kita selisihnya dengan Arab Saudi itu adalah 4 jam. Ketika yang namanya hari Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, katakanlah jam 1 siang, okay. Indonesia Timur niku mboten oman, Pak, sudah maghrib di sana. Sedangkan yang Indonesia Tengah itu menangi sak jam, Pak.
Jadi kan selisihnya 5 jam. Sedangkan kita itu menangi kalau di sana jam 1 atau jam 12, kemudian di sini jam 4 atau jam 5 sore. Membersamai orang yang sedang wukuf di Arafah. Tetapi untuk Indonesia Timur niki mboten oman, Pak. Makanya dibuat yang namanya kalender Hijriah Global Tunggal, Pak. Jadi ini nanti akan diperlakukan dalam waktu 1 hari yang sama, mulai dari Merauke sampai kepada Afrika niku dalam waktu 1 hari yang sama, walaupun selisihnya itu adalah berjam-jam. Jadi ketika di Arab Saudi katakanlah jam 1, kemudian di Indonesia Barat ini adalah jam pinten? Jam 4 nomor jam 5. Ya. Jadi tasik menangi maksudnya orang yang sedang wukuf di Arafah. Oleh karenanya ini tidak boleh menjadi perdebatan di antara kita. Ya. Jadi mari kita ikuti ulil amri kita. Ulil amri kita kalau di Persyarikatan Muhammadiyah itu berarti pimpinan pusat Muhammadiyah. Kemudian jika kita mampu melaksanakan puasa 9 hari niki berturut-turut, sudah barang tentu semakin jauh dari neraka. Man shoma yauman fi sabilillahi ba'adallahu wajahu anin nar sab'ina kharifan. Siapa yang berpuasa sehari di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Riwayat Bukhari dan Muslim. Melaku sampai 70 tahun niku adohe totok endi, itulah jarak antara diri seseorang dengan neraka. Semakin banyak puasa, baik itu puasa wajib maupun puasa sunnah, maka semakin jauh dari neraka. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi yang namanya ini adalah puasa sunnah. Jika kita mampu melaksanakan tentu juga lebih baik. Jika kita tidak mampu, minimal adalah melaksanakan puasa yang 1 hari, yaitu puasa Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Mungkin ada pertanyaan, Pak, kita sering mendengarkan yaitu ajakan puasa tarwiyah, yaitu pada tanggal 8. Ya. Ternyata diselidiki oleh para ahli hadis, poso sing tarwiyah niku hadisnya adalah hadis dhaif, hadisnya lemah. Apakah kita tidak boleh melaksanakan? Boleh. Ya. Jadi yang namanya 1 sampai tanggal 9 kita melaksanakan puasa jika kita mampu. Jika tidak mampu, 1 hari saja, yaitu yang pada tanggal 9 atau pada hari Arafah. Pak, apakah tidak boleh melaksanakan tanggal 8-nya? Boleh, ya, karena itu masih dalam rangkaian, yaitu 9 hari ataupun 10 hari di awal daripada bulan Dzulhijjah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian amalan utama yang kedua, kita bersyukur bahwasannya di Kabupaten Lamongan kemarin saudara-saudara kita yang berangkat itu ada 1.711. Dari Kecamatan Kalitengah jumlahnya itu 65 jamaah. Dari Tikung 66, selisih tunggal. Lamongan, Kecamatan Kota ini mendominasi 146, kemudian diikuti Solokuro 123. Yang ketiga adalah Paciran 122, dan ranking terakhir Kecamatan Sukorame hanya ada 7 orang yang berangkat ibadah haji. Sing lunga kaji niku mek 7. Kecamatan Sukorame. Kemudian Bapak dan Ibu yang saya hormati, perlu saya sampaikan ya. Jadi lunga kaji sakniki niki butuh pinten 100 juta. Jadi kemarin kan setoran awal kan 25 juta ditambah 100, kemudian ketika melunasi itu tambah 37 juta.
Sedangkan yang 36 atau 35 juta itu dipenuhi oleh pemerintah. Artinya diambilkan dari uang optimalisasi yang 25 juta kita simpan selama bertahun-tahun niku enten perkembangan nih. Totalnya jamaah haji ataupun biaya haji sekarang ini 98 juta Pak. Pokoknya 1 juta. Jadi pelaksanaan ibadah haji sekarang ini adalah 100 juta. Niku durung tuku timboe embere barang sing ndok omah niku. Nggih. Terus lunga kaji sing plus niku minimal lunga ibadah haji plus 159 juta sampai dengan 950 juta meh sak miliar Pak. Lunga kaji khusus niku lho nggih. Lunga kaji sing tiyang gak ada duit. Nah, niku sing maksimal niku sampai meh sak miliar. Padahal lunga kajine niku sak minggu tok lho Pak nggih. Jadi lunga kaji niku kan nggih tanggal 9 niki sing paling penting kan. Tanggal 9 Arafah matun ngoten berpindah adalah ke Mina Muzdalifah, pokoknya tanggal 9, 10, 11, 12, 13 5 hari Pak. Lunga kaji asline niku 5 dina sudah selesai. Kenapa kok sampai 40 hari antri pesawat ini Pak ya? Jadi insya Allah terakhir hari Akad besok, kemudian sampai di sana adalah hari Senin niku terakhir punan nggih. 106 kalau Jawa Timur ada 106 kelompok terbang. Alhamdulillah yang dari Lamongan termasuk adik ipar saya itu juga melaksanakan ibadah haji sudah 1 pekan yang lalu ini sudah berada di Mekah ya. Jadi 8 hari 9 hari di Madinah kemudian bergeser ke Mekah ya. Jadi kita doakan ya saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji tahun ini menjadi haji yang mabrur ya, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi kita yang belum, mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa berangkat. Syaratnya pertama kudu daftar di dhisik. Daftar gowo duit selawe juta. Nanti 35 tahun yang akan datang baru berangkat. Pak, nang aku umur swidak kok nang 35 tahun lah umur piro iku? Wis brangkes. Jadi oleh karenanya jika kita ini sudah tua kon duwe-duwe, kemudian anak-anak kita yang perlu kita daftarkan. Wis sing tuwa gak iso lunga kaji ya wis, sing penting anak minimal umur berapa Pak boleh didaftarkan? Umur 12 tahun atau kelas 6 SDM MI itu bisa didaftarkan. Kalau umur 12 katakanlah kemudian ditambah 35 tahun niku piro Pak? Nah, 47 niku umur 47 tahun niku tasik saged berangkat. Ngenteni 35 tahun ya. Kemudian yang ketiga, memperbanyak takbir dan zikir, takbir, tahlil, tasbih, tahmid, istighfar dan doa. Ngapunten Bapak dan Ibu, para sahabat ini melakukan atau membaca takbir niki diawali daripada tanggal 1 Dzulhijjah. Kalau di tempat kita kan malam riyoyo biasa Pak. Nggih. Malam riyadin besar ngeten niki lho. Biasanya baru melaksanakan takbir kan begitu. Tetapi sebenarnya ya para sahabat itu melakukan sejak mulai tanggal 1 Dzulhijjah itu memperbanyak takbir baik di masjid, di musola ataupun di pasar-pasar ataupun di tempat-tempat yang lain. Cumain dewek niki rasa asing. Kok takbiran mulai stres kapan niki ya? Iya. Yeah. Jadi kalau di tempat kita itu adalah subuh hari Arafah itu sudah bisa dalam arti mengumandangkan takbir
sampai dengan hari tasyrik yang ketiga, yaitu sampai waktu sholat asar. Itu adalah kita diperintah untuk memperbanyak, yaitu takbir. Kemudian yang keempat, memperbanyak amal soleh, perbanyak sholat sunnah, perbanyak sedekah, perbanyak baca Al-Quran, perbanyak amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang kelima adalah menyembelih, yaitu hewan kurban. Pak Iksan, setiap tahun di masjid ini ada berapa Idul Adha-nya menyembelih kurban? Sapi 8 sapi maksudnya, boten mendo sapi, alhamdulillah ya. Jadi di tempat saya itu setiap tahun ya patungan ngoten niku tiang pitu niku untuk tahun ini ada 7 kelompok ya, berarti ada 7 sapi. Ini saya kira istilahnya sebuah kebaikan yang harus dalam arti dilestarikan. Walaupun ada yang mengatakan kurban itu lebih afdol kambing daripada sapi, kalau dilihat dari kemanfaatan daging, tentu lebih manfaat daging sapi kan begitu Pak ya. Jadi Allah berfirman, inna a'tainakal kausar fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat kepadamu, nikmat yang banyak, sebagai tanda syukur maka lakukanlah sholat dan lakukanlah ibadah kurban. Nah, jadi alhamdulillah jamaah masjid Al-Mutakin Pengangsalan setiap tahun sudah melaksanakan istilahnya ibadah kurban yang sangat besar ya. Jadi oleh karenanya hal yang demikian ini adalah patut kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan limpahan rezeki kepada kita semua. Jadi yang namanya ibadah kurban itu adalah sepanjang hidup, sepanjang tahun, tidak dibatasi oleh 1 tahun. Kan ada yang mengatakan, Pak, wah aku tahu kurban, nah menit tumpaan sing numpai sopo, menit kurban bolak-balik. Itu pemahaman yang kuno Pak ya. Jadi di akhirat kelak tidak ada kambing, tidak ada sapi, tidak ada kerbau. Yang ada itu adalah amal soleh. Semakin banyak ketika kita beramal soleh, termasuk di dalamnya adalah melaksanakan ibadah kurban, maka semakin banyak pahala yang akan kita raih dan sangat mudah di dalam meniti sirotol mustaqim kan begitu ya. Jadi memang Pak, saya terkadang itu ngelus dodo di daerah saya Tikung, terkadang ada satu kampung itu Pak kurbannya hanya 1 ekor kambing Pak. Sak kampung namek situk cang. Kulo tanglet Pak, nang kulo pun nate kurban. Pemahaman ini berarti nek wis tahu kurban niku wis gathik kurban maneh ya. Nah, jadi yang namanya ayatnya ini adalah sepanjang hidup fasholli lirabbika wanhar. Ya. Rasulullah bersabda, mangkana lahu sa'atun walam yudhoki fala yaqrabana musholana. Barang siapa yang diberi keluasan rezeki kemudian tidak mau berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Bolak-balik kok kurban perasaan tok ae. Gak tahu kurban sapi, gak tahu kurban wedhus. Ya. Jadi apa maneh nggih tanjange Pak Anas niku penghulu kota Malang tenggene Lawang niku kan sing biasae rada guyon-guyon niku, nak meneh kurban yo ojo sampai bolak-balik ben taun nang masjid kok mek nggawa gaman karo ungkal tok nak, jare ngono. Mek nggawa gaman kali ungkal tok nek gak tau kurban niku. Tapi mboten enten gaman, mboten enten ungkal nggih mboten beres nggih kurbane, penting nggih. Nggih.
Maksude niku nggih kurban itu kalau bisa adalah setiap tahun jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemurahan kepada kita yang namanya rezekinya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang menjadi kesalahan kita ketika ada tetangga kita yang melaksanakan ibadah haji. Pak, aku meni sampean celuk yo, nduk kono. Nah. Padahal Allah berfirman demikian, Pak, kepada Nabi Ibrahim. Wa adin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Wahai Ibrahim, serulah manusia. Jadi kita ini dipanggil oleh Nabi Ibrahim beberapa puluh ribu tahun yang lalu. Cumain dewek niki dereng lahir, ngono lho. Jadi kuwabe dewek niki pun diceluk kalian Nabi Ibrahim untuk melaksanakan ibadah haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, maksude sing daerah sekitar gene Mekah ngriku cukup berjalan dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segala penjuru yang jauh. Ini menggambarkan adalah ibadah haji itu nanti akan diikuti dari seluruh penjuru istilahnya dunia. Ya. Jadi karena kapasitas tempatnya wukuf itu adalah sekitar 4.000 sampai 5.000, maka sudah barang tentu tidak bisa menambah, Pak. Ya. Jadi karena tempatnya kalau sa'i kan bisa gentenan, kemudian kalau tawaf kan bisa gentenan. Kalau wukuf di Arafah itu kan dalam satu waktu bersamaan kan ngoten. Ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita semuanya ini sudah dipanggil oleh Allah melalui perantaraan yaitu Nabi Ibrahim untuk melaksanakan ibadah haji. Antrian Lamongan sekarang ini 35 tahun, Pak. Ya, daftar sekarang nunggu 35 tahun baru bisa berangkat. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang sering banyak tanyakan terkait dengan memotong rambut dan memotong kuku, Pak, ketika kita sudah mempunyai niat untuk melaksanakan ibadah haji. Ketika Fatwa Tarjih 1976 di Garut itu diputuskan bahwasanya hadis ini adalah terkait dengan sohibul kurban, tidak terkait dengan hewan yang akan dibuat kurban. Tetapi kalau Pak Zainuddin MZ, Ketua Tarjih Tajdid pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, niku cenderung yang tidak boleh dipotong niku ulune sapi utawa kukune hewan kurban. Tetapi kita untuk mengantisipasi ya memang kalau di daerah-daerah penghasil wol ya tak durunge napa niku disembelih dijibek dhisik. Maksudnya niku napa niku ulune kan ngoten ya. Tetapi kalau di daerah kita tidak lazim ya. Jadi dua-duanya. Jadi hadis ini dari Ummu Salamah. Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitum hilal bil hijjati wa arada akadukum ayyudhiya fal yumsik an sa'rihi wa atfarihi." Apabila kamu telah melihat hilal tanggal 1 Dzulhijjah dan salah seorang di antara kamu itu hendak berkorban, maka hendaklah ia menahan rambut, artinya tidak boleh memotong rambut, tetapi tidak sampai jatuh kepada tingkatan haram. Dan tidak boleh memotong kuku. Jadi rambut dan kuku ataupun seluruh yang ada di dalam tubuh manusia itu dibiarkan selama 10 hari. Ketika menyembelih hewan kurbannya, disembelih bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar, baru boleh memotong rambut termasuk brengos, jenggot dan lain sebagainya. Jadi hadis ini memberikan pemahaman
Ustadz Lukman Saifuddin tenggene Bojonegoro niku nggih ahli hadis terkait dengan ini. Memang hadis ini ulama-ulama Arab Saudi yang namanya hadis itu adalah untuk manusia, boten kangge kewan. Jadi hadis niki kangge menungso. Jadi yang tidak boleh memotong rambutnya itu adalah sohibul kurban, atau dalam arti di sini yang melaksanakan ibadah kurban. Jadi kukunya tidak boleh dipotong selama 10 hari. Ya, jadi ngenteni hewan kurbannya itu disembelih baru boleh memotong rambut. Tapi ini tidak jatuh sampai kepada tingkatan haram. Jadi lebih sempurna jika kita membiarkan rambut dan kuku sampai dengan hewan kurbannya disembelih. Kemudian hadis yang kedua, mangkana lahu dibakun yabtahu faida uhilla hilal dilhijjah fala ya'khudana min sa'rihi wala min adabarihi say'an hatta ayudhiyah. Siapa yang memiliki kurban untuk disembelihnya, kemudian apabila hilal dzulhijjah telah tampak, maka jangan sekali-kali dia memotong rambut dan kukunya hingga ia berkurban. Kemudian penjelasan syariah berkata, hadis ini dijadikan dalil bagi seseorang yang hendak berkorban untuk tidak memotong rambut dan kukunya sesudah masuknya tanggal 10 Dzulhijjah. Selanjutnya ia berkata, adapun hikmahnya supaya seluruh anggota tubuh itu terhindar dari api neraka. Jadi penjelasannya seperti itu, fadilahnya supaya seluruh yang ada di dalam tubuh manusia itu terselamatkan dari api neraka. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, yang terakhir ada sebuah firman Allah di surat Al-Hajj di ayat yang ke-37, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging hewan kurban dan darahnya itu tidak akan sekali-kali sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya itu adalah ketakwaan seseorang. Ya. Jadi yang penting hewan kurbannya itu adalah memenuhi persyaratan sebagaimana yang sudah kita kaji. Ya. Jadi yang diterima itu adalah ketakwaan, kepasrahan diri seseorang ketika mempersembahkan kepada Allah, yaitu yang namanya hewan kurban. Jangan sampai di tengah-tengah masyarakat, tapi sakmono kae sing paling lemu iku nggonku dhewe iki lho, ya. Sing paling diterima meneh ya nggonku iki sing paling lemu, liyane gak diterima. Boten, ngoten niku tambah sombong, tambah gak diterima ibadah. Yang diterima itu adalah ketakwaannya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Jadi sekali lagi mohon maaf manakala ada kesalahan yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Kesalahan itu adalah dari saya pribadi. Manakala ada kebenaran yang saya sampaikan, tentunya kebenaran itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita sebagai manusia itu adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, senantiasa berwasiat tentang yaitu yang namanya tentang kebaikan, tentang kesabaran dan lain sebagainya. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu semua pada malam hari ini. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.